Tapi kalau ini bisa ketemu, ini bisa merubah sejarah banget sih. Dimana topik ini adalah sejarah besar bagi Indonesia sampai saat ini yang masih belum ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau klik video ini. Oke, di hari ini gua akan lanjut bahas sejarah lagi yang belum terpecahkan sampai dengan sekarang. Setelah kemarin gua bawain sejarah hidupnya si Paul Alexander yang semasa hidupnya lumpuh total dari kepala sampai dengan kaki, dan dia juga menggunakan paru-paru besi buatan untuk menopang hidupnya, dan dia mampu meraih kesuksesan di balik kekurangannya tersebut. Jadi tanpa basa-basi, mari kita bahas langsung aja ngomongin tentang Super Semar, sejarah Indonesia. Surat perintah 11 Maret Super Semar adalah surat yang masih menjadi misteri sampai saat ini, karena keberadaannya tuh nggak pernah ada yang tahu keberadaan Super Semar yang aslinya gimana atau aslinya di mana. Super Semar itu apa sih? Super Semar itu adalah sebuah surat perintah yang diterbitkan oleh Presiden pertama kita, Presiden Soekarno, 50 tahun lalu, yang kabarnya isinya itu berupa perintah untuk menjaga stabilitas kawanan negara yang diberikan kepada Bapak Soeharto. Nah, tapi masih banyak banget pihak yang menduga kalau misalkan surat itu bukan perintah untuk menjaga stabilitas negara, tapi surat itu malah dijadikan alat untuk kudeta. Pada saat itu, Pak Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah akibat gerakan 30 September 1665 atau gerakan G30 SPKI. Tapi banyak banget orang yang meragukan adanya pemberian mandat itu. Apalagi sampai saat ini naskah asli Super Semar itu enggak pernah ditemukan sama sekali. Berdasarkan uji forensik di laboratorium Polri pada tahun 2012, 4 naskah Super Semar yang disimpan dalam berangkas anti api milik Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI itu tidak otentik. Jadi mantan kepala ANRI M. Asicin mengatakan pencarian naskah Super Semar itu mulai gencar dilakukan pada tahun 2000-an ke atas, dimana pada tanggal 7 Maret 2000 kepala ANRI menemui Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Pak Umar Basalim, di mana hal ini menunjuk pada informasi saat itu bahwa naskah asli telah diserahkan ke Ketua MPRS tahun 1966. Bab, menurut informasi saat itu, naskah Super Semar telah diserahkan Mir Mahmud, salah satu perwira tinggi, saksi kunci penandatanganan Super Semar pada Ketua MPRS tahun 1966, yang selanjutnya Super Semar digunakan sebagai dasar penetapan TAP MPRS tentang pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, kabarnya memang naskah asli itu enggak di Umar, tidak ada di Pak Umar maupun di Bank Data NKRI. Sampai tanggal 2 Juli 2005, ANRI mewawancari mantan Menteri Sekretaris Negara yaitu Pak Murdiono, di mana Pak Murdiono mengatakan kalau misalkan dari Kostrad, Soeharto menyerahkan Super Semar kepada Sekretaris Tata Usaha Staf Angkatan Darat, dan naskah Super Semar yang asli itu sempat mau difotokopi tapi dilarang, sehingga sempat bolak-balik antara Kostrad dengan Istana Negara, namun naskah itu akhirnya dikirim ke Merdeka Barat. Di Merdeka Barat, beliau Pak Murdiono menggunakan Super Semar itu sebagai dasar hukum pembubaran PKI. Dan Pak Murdiono ini mengatakan kalau misalkan Super Semar ini memang ada, namun tidak menyimpan arsipnya. Nah, setelah itu pada tahun 2012
Informasi terkait keberadaan Super Smart ini muncul lagi dari seorang aktivis bernama Nuriwan Q.S. Handrowinoto, di mana Nuriwan ini menyerahkan selembar arsip Super Smart yang ditemukan di dinding area petilasan Triwulan Kerajaan Majapahit, Jawa Timur. Namun lagi-lagi hasil laboratorium mengatakan kalau misalkan naskah tersebut tidak otentik atau palsu. Mantan Kepala ANRI, Mustari Irawan, waktu pas dia diwawancarai pada tahun 2016, dia mengatakan ada anggota DPR yang mengaku kalau misalkan dia itu punya surat Super Smart asli. Tetapi setelah dikonfirmasi, surat itu ternyata adalah kertas fotokopian, bukan surat otentik. Dan bukan cuma itu, pada tahun 2015 ada informasi lagi kalau misalkan naskah Super Smart yang asli itu ada di putrinya Murdiono. Namun lagi-lagi kabarnya itu hoax atau tidak benar adanya. Kalian bayangin aja, ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia itu sampai memiliki program penyelamatan arsip negara skala besar dan akan terus mewawancarai pihak terkait Super Smart ini. Pada tahun 2001, ANRI itu sampai membuat tim sus atau tim khusus cuma buat nyelidiki arsip Super Smart ini. Tim ini berhasil melakukan pendekatan personal kepada orang-orang yang diduga mengetahui persis keberadaan Super Smart. Banyak banget di sini yang diwawancarai, ada mantan pegawai Istana Bogor, mantan Sekum MPRS, mantan anggota DPRD GR, mantan Menteri Maritim. Cuma gak ada satupun yang tahu tentang keberadaan surat Super Smart ini. Bahkan tim khusus juga mencari Super Smart di kantor arsip Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet, namun naskah aslinya masih tidak juga ditemukan. Terus kenapa sih ini naskah Super Smart yang asli ini penting banget? Banyak banget yang nggak tahu kali ya. Kenapa sih naskah Super Smart ini penting banget? Emang apa powernya bagi bangsa Indonesia gitu kan? Dari yang gue temukan ada 3 poin yang membuat naskah Super Smart yang asli itu penting banget bahkan bagi Indonesia. Yang pertama, dari sisi bentuk fisik terkait jumlah lembar naskah. Jadi banyak banget yang bilang kalau misalkan Super Smart tuh cuman selembar doang. Ada yang bilang juga itu 2 lembar. Ada yang bilang bahkan lebih. Yang kita lihat di internet memang kebanyakan selembar ya surat Super Smart ini. Ada memang beberapa juga yang 2 lembar, cuman yang sering gua lihat itu selembar. Tapi ada yang bilang juga yang asli itu 2 lembar. Jadi ini simpang siur gitu. Nah sampai sekarang kita nggak tahu, kita harus ngelihat aslinya itu berapa lembar sih, selembar atau 2 lembar surat asli Super Smart ini. Lanjut poin yang kedua, dari sisi konten, masyarakat tuh harus mengetahui apa sih isi surat Super Smart tersebut. Jadi kita itu sampai sekarang ya kita nggak tahu isi dari surat asli itu seperti apa. Yang tadi gue bilang tadi ya, apakah ini memang benar-benar perintah untuk menjaga stabilitas keamanan negara, seperti yang gue bilang di atas tadi, dari Presiden Soekarno ke Soeharto, atau memang cuma alat bukti kudeta aja, nggak ada yang bisa konfirmasi ya kan. Untuk yang selanjutnya, poin yang ketiga, dari sisi konteks dokumen otentik, Super Smart akan menjawab berbagai versi cerita tentang Super Smart yang mungkin beberapa dari kalian yang suka sejarah tahu ya. Kalau misalkan Super Smart banyak banget versinya, banyak banget. Ada yang bilang ini buat alat kudeta, ada yang bilang ini surat nggak ada, ya macem-macem lah guys ya. Tahu aja kalau kan surat ini masih simpang siur, belum kita ketahui keberadaannya seperti apa dan aslinya bagaimana. Jadi masih simpang siur gini. Ada yang bilang emang nggak ada, ya seperti itu. Karena emang nggak ada satupun orang yang bisa
melihat keautentikan dari surat Super Smart. Kalau memang Super Smart ini ditemukan, gue yakin banyak banget yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini yang menjadi misteri doang gitu di Indonesia ya. Tapi menurut gue dari semua itu yang paling besar adalah kalau misalkan Super Smart ditemukan, itu bisa menjadi sebuah potongan puzzle yang sempurna buat sejarah dari Republik Indonesia ini. Ya, gua harap banget bisa ditemuin sih surat Super Smart ini, karena gua juga penasaran banget isinya itu apa. Mungkin itu aja video kali ini tentang surat Super Smart. Buat kalian-kalian di sana yang tahu tentang sejarah Super Smart ini, silahkan kalian komen di kolom komentar bawah. Dan kalau ada kata-kata gua yang salah atau dalam pengucapan gua ada yang salah, gua minta maaf, tolong dibenerin gitu. Nah, oke, mungkin sekian saja video kali ini dari gua tentang sejarah Super Smart. Kalau kalian suka, klik tombol like-nya, silahkan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, see you next video, dadah!